Halo guys, nice to see you again. Senang sekali ketemu dengan kalian semua. Pada video Taiwan Study Series ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mencari universitas melalui jalur bersama. Ya, untuk teman-teman di sini yang belum tahu apa itu jalur bersama, jalur mandiri, teman-teman dapat melihat dari video saya yang sebelumnya mengenai studi di Taiwan. Ya, atau study in Taiwan. Nah, teman-teman bisa di sana melihat bagaimana jika ingin kuliah ke Taiwan itu jalur-jalurnya seperti apa. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana untuk mencari jurusan dan universitas yang tepat di Taiwan. Oke, kita mulai saja. Oke, pertama-tama teman-teman silakan mengklik websitenya. Nanti saya akan ketikkan website ini, alamat website ini di description, ya, di kolom description, sehingga teman-teman tinggal langsung klik saja. Nah, setelah teman-teman klik masuk ke website ini, ya, ini adalah website tentang pendaftaran anak-anak melalui jalur Overseas Chinese. Oke, kita pilih yang nomor 2, kita langsung saja ya. Kita pilih yang kolom nomor 2 ini, kemudian kita pilih yang ketiga, ke Guochuan Qu, sampai muncul where are you from. Nah, kita pilih Indonesia di sini. Nah, kemudian nanti ada warna merah putih ya. Kemudian nanti di sininya itu ada beberapa informasi untuk pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran tahun 2024 ya, tahun depan itu silakan ngeklik dari sini ya, klik dari sini. Nah, saya ingin mengajarkan pada video kali ini untuk teman-teman mencari program ya atau jurusan dari program sarjana, magister dan doktor ya. Prinsipnya sama saja ya. Oke, yang pertama kita coba dulu yang di sini, silakan klik sistem pencarian universitas jurusan dan kuota penerimaan musim gugur 2024. Diklik yang ini. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini ya. Kita lihat dari sini Department and Graduate School Search. Nah, teman-teman bisa mencari universitas ya berdasarkan jenjangnya, apakah mau bachelor, master atau PhD ya. Nah, teman-teman bisa memilihnya dari sini. Kalau yang kedua ini buat anak Hong Kong, yang IFP ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, saya akan mulai dari bachelor dulu ya. Nah, kalau kita ketik bachelor, maka di sini universitas, begitu teman-teman klik, di sini adalah semua university yang ada di Taiwan. University di Taiwan itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah universitas umum negeri. Kalau teman-teman lihat di sini ada nasional, ya, ini adalah universitas umum negeri. Begitu ada nasional, itu adalah universitas negeri. Ada dari atas kita lihat ada NTU, Jinan, Chengkung, Donghua, Taiwan Sifan Daxue, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah universitas umum swasta. Contoh Tamkang University, Zhongyuan, Furen, Mingchuan, Fengjia, ya, CCU, Suzhou, Donghai, Providence, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, jadi kalau untuk universitas swasta tidak ada kata nasional ya, teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah kalau teman-teman lihat di sini ada nasional lagi nih, tapi perbedaannya adalah di belakangnya ada tulisan Science and Technology. Kalau teman-teman perhatikan, di sini semuanya ada Science and Technology. Nah, ini adalah sekolah teknik ya atau universitas teknik negeri ya. Jadi ini universitas teknik negeri. Jadi kalau di Indonesia mungkin seperti BINUS lah. Ya, jadi bukan universitas umum, tapi universitas Science and Technology, gitu ya. Nah, ini ada apa ini? Ada Kaohsiung Keji Daxue, Huwei Keji Daxue, ya. Kemudian di sini ada satu teman-teman yang cukup unik, yaitu Kaohsiung University of Hospitality and Tourism. Ini university yang dia bergerak di bidang hospitality dan tourism. Jadi dia bukan bergerak di bidang teknologi seperti yang lainnya. Dan ini universitas bagus ya. Oke, yang berikutnya adalah Universitas Science and Technology tetapi yang swasta. Jadi di sini ada 4 ya, ada 4 tipe
universitas yang ada di Taiwan. Nah, kalau teman-teman udah tahu mau sampai contoh ya, kalau teman-teman misalkan ingin mengetahui jurusan di Taiwan itu untuk NTU, kira-kira ada apa aja? Karena NTU itu adalah universitas terbaik di Taiwan. Ya, kita klik NTU, kemudian kita search. Ini artinya search, ya. Nah, maka NTU itu ada jurusan Department of Chinese Literature, Department of Foreign Language and Literatures, ya, dan seterusnya, history dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah jurusan-jurusan yang ada di Universitas NTU yang dibuka untuk jalur overseas Chinese, ya. Oke, yang berikutnya saya mau menjelaskan sedikit apa itu first category, second category, third category. First category itu adalah IPS. Second category itu adalah IPA kedokteran. Third category adalah IPA selain kedokteran. Jadi misalkan perikanan, ya, kemudian apalagi ya, perikanan, pertanian dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini kita bisa mencari berdasarkan kategori ini, atau kita bisa mencari berdasarkan universitas ini. Kita juga bisa mencari berdasarkan disiplinnya mau apa. Misalkan information group, engineering group, mathematics, medical health, life science dan seterusnya, ya. Jadi teman-teman bisa klik. Saya ambil contoh aja satu ya. Nah, misalkan kita pengennya information group, ya. Nah, kemudian kita search. Maka di sini semua departemen atau semua jurusan yang ada kata informationnya dia akan keluar, atau yang berhubungan dengan information dia akan keluar, ya, begitu. Oke, yang berikutnya adalah saya mau menjelaskan yang ini. Saya pikir tidak usah, ini Myanmar, kita tidak ada hubungannya ya. Nah, kalau teman-teman mau mencari universitas yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pembelajaran, silakan klik di sini, ya. Ini saya balikin dulu ke all disciplines, kemudian kita search. Nah, sebagai contoh, NCKU, National Cheng Kung University, dia ada program International Bachelor Degree, program on Energy Engineering, ya. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanannya di sini kolom ini dia English Instructed Program. Yes, maka ini adalah program yang menggunakan bahasa Inggris, ya. Bahasa pengantar adalah bahasa Inggris. Seperti di video sebelumnya saya pernah cerita bahwa jalur overseas Chinese itu juga ada program yang menggunakan bahasa Inggris, ya. Nah, kita bisa lihat yang ini, ya. Nah, oke. Ada beberapa halaman, cukup banyak. Silakan teman-teman mencarinya, ya. Oke, yang berikutnya saya balikin dulu, ini yang umum, ini umum ya. Nah, teman-teman, berikutnya adalah ini, yang ini recruitment from Form 5 graduate, ini kita nggak kepake ya. Nah, kemudian untuk Key Industry Department akan saya jelaskan nanti di video yang lain, ya. Ini akan saya jelaskan di video yang lain. Nanti akan saya jelaskan sedikit, tapi mungkin untuk jelasnya akan dijelaskan di video yang lain. Nah, teman-teman, menurut saya di website ini teman-teman bisa mencari lebih detail, ya, apa yang teman-teman mencari jurusan yang teman-teman inginkan. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan keyword search ini untuk mencari, misalkan saya pengennya bisnis nih, ya, atau international business, karena ini cukup banyak anak-anak yang nanya kepada saya, ya. Nah, kita pastikan semuanya nih all school, all discipline, search. Nah, teman-teman, nanti kita akan melihat bahwa di sini itu ada kodenya, ada Universitas Chinan namanya, ada Department of International Studies, Business Studies, ya, Guoji Qiye Xuexi. Kemudian ini adalah grup IPS. Nah, kuotanya adalah 22. Nah, teman-teman, kalau di sini ada tulisan ya, United Distribution Only, itu artinya universitas ini itu tidak membuka jalur ini, ya. Ini adalah, kalau saya sebut waktu di video yang sebelumnya, ini adalah jalur 2, ya, jalur 2. Jadi ini adalah kuota untuk jalur 2. Sebentar, ya, oke, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah application dokumennya. Nah, jadi application dokumennya itu apa sih? Ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk daftar ke universitas ini, gitu ya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau jelasin dulu
apa yang dimaksud dengan United Distribution Quota ini ya. Nah, jadi begini teman-teman, kalau kita lihat ke atas ini adalah individual application. Individual application ini kalau dalam video saya yang sebelumnya itu adalah jalur 2 ini, jalur bersama. Ya. Kemudian untuk United Distribution ini ya, di sini ada S1, S2, S3, S4, S5. Apa ini? Kita lihat ke atasnya. Nah, S1 itu adalah Malaysia Holding Unify Examination bla 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 bla. Ini saya juga nggak ngerti ini apa ya. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan adalah tier 4 dan tier 5. Coba dilihat ya. Tier 4 itu adalah overseas Chinese student that have finished the preparatory classes at NTNU. Berarti S4 ini adalah kuota untuk jalur 4 ini. Mengerti ya? Oke, yang berikutnya untuk S5 ini adalah Indonesian student that have finished their supplementary classes at Infopan. Dengan kata lain, S5 ini itu kalau dalam PowerPoint saya yang di video sebelumnya itu adalah jalur bersama Infopan, jalur 3. Jadi kalau teman-teman ini masih belum ngerti apa yang dimaksud dengan ini, silakan melihat video saya yang sebelumnya tentang Taiwan Study ya. Oke. Baik lagi ke sini. Nah, jadi ada S4 dan S5. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini, contoh nih ya. Jinan University untuk jalur 2 ke dan Senqing, dia memiliki kuota 22. Untuk jalur 4, dia memiliki kuota 2. Jalur 3, Infopan adalah 7. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa ini berdua ini tidak ada application dokumen? Karena seperti yang di video saya yang sebelumnya, saya menjelaskan bahwa jalur S4 dan S5 ini, ya, Infopan dan jalur NUPS ini adalah jalur tes. Jadi teman-teman ke Taiwan dulu, ya, kemudian nanti setelah sana belajar sekian waktu itu akan dites dan kalian akan ditempatkan berdasarkan nilai tes kalian. Oke, oleh karena itu di sini tidak ada application dokumen. Nah, kita balik lagi ke jalur 2. Ya, sekali lagi ini jalur 2, ini jalur 4, ini jalur 3. Ya. Oke, nah jadi kalau teman-teman mau tertarik dengan ini misalkan Jinan University, kita tinggal klik dulu ini application dokumen. Nanti dia akan menampilkan universitas ini itu jurusan ini tuh membutuhkan apa aja sih? Yang pertama, misalkan ini ya, proof of highest education degree. Ini adalah surat keterangan sekolah. Kalau kalian sudah lulus, ini adalah ijazah. Ya, harus disiapkan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya, original copy of the senior high school annual transcript. Nah, ini adalah rapot ya, selama sekolah di SMA. Dan dia juga meminta ya school ranking and percentage. Ya, jadi ini di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan untuk studi ke Taiwan ini perlu disiapkan ya. Nah, kemudian recommendation letter from teacher. Karena di sini opsional, maka boleh ada, boleh tidak surat rekomendasi dari sekolah. Nah, yang ini tuh apa? Ini ada document that have benefit the review procedure. Ini adalah portofolio yang kalau di video saya yang sebelumnya itu adalah tentang sertifikat-sertifikat yang pernah kita dapat selama misalkan seminar ya, atau ikut lomba, ikut pertandingan. Kemudian aktif di kegiatan OSIS gereja misalkan. Nah, itu bisa menjadi dokumen pendukung ini begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya autobiografi ini required, berarti teman-teman harus membuat biografi in Chinese. Nah, including student self introduction. Ya, jadi harus membuat ini. Nah, yang berikutnya study plan. Nah, study plan ini dia juga minta nih. Berarti kita harus bikin study plan in Chinese including application motive. Ya. Nah, jadi motivasinya itu apa? Kenapa milih jurusan ini? Cita-citanya apa? Dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya untuk sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa untuk jurusan ini itu adalah opsional. Jadi tidak wajib. Nah, kalau ada syukur, nggak juga nggak apa-apa.
ya. Nah, jadi teman-teman saya balik lagi ke sini. Jadi kalau teman-teman mau kuliah ke sini, jurusannya ini, syaratnya adalah yang tadi saya klik ini semuanya, ya, harus disiapkan. Untuk yang opsional boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau yang required ini wajib ada, ya, begitu. Nah, yang berikutnya selain application dokumen, teman-teman juga bisa melihat di sini ya fakultas, informasi tentang fakultasnya. Nah, teman-teman bisa baca ini kira-kira kuliahnya itu tentang apa sih, atau penjelasan singkat tentang jurusan ini. Ya, oke, yang berikutnya teman-teman juga bisa melihat university information. Jadi tentang universitas ini tuh seperti apa. Teman-teman bisa klik di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat website atau dia akan lari ke website ini. Ya, ini adalah website dari National Chinan University-nya sendiri. Oke. Nah, kemudian teman-teman saya close dulu. Di sini juga saya ingin jelaskan ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini ada Chinese website. Kita bisa klik ya, kita bisa klik. Kemudian kita bisa melihat untuk course map-nya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau melihat kira-kira ini pelajaran apa, kalau saya ngambil itu belajarnya apa aja sih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini maaf ya harus menggunakan bahasa Mandarin. Biasanya kalau bahasa Inggris itu kurang lengkap ya kalau di Taiwan. Nah, ini kita lihat Xuanxiu Ta Xuepu. Ya, jadi kalau International Business Studies ini kita belajarnya itu adalah, nah, di sini ada nih ya. Nah, ini adalah course map-nya. Jadi kalau kita mau mengambil S1 di sini, itu harus mengambil berapa SKS. Biasanya kalau di Taiwan sih 128 SKS selama 8 semester. Nah, di sini ada yang warna hijau ya. Ini adalah Xiao Gong Tong Kechen. Ini adalah general course, mata kuliah umum. Jichu Yuan. Oh, ini kayak salah ngetik ya. Jichu Pen Yuan Bixiu Kechen ya. Jadi ini mata kuliah wajib untuk jurusan atau fakultas bisnis. Ya, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini ada ya. Jadi ini adalah structure atau bentuk ya, atau map gitu ya, course map, untuk kalian bisa lihat kira-kira cocoknya dengan apa yang kalian ingin pelajari. Ya, jadi kalau kalian mengambil international business, kalian kurang lebih akan kuliah ini semuanya. Ya, nah ini tolong dipelajari juga, begitu. Oke. Nah, ini setiap universitas harusnya ada. Ya. Oke, nah ini adalah cara mencari universitas, ya. Oke, jadi sekali lagi dari website silakan diklik ya all school, kemudian ketik apa yang teman-teman ingin cari tentang jurusannya, kemudian klik search, ya. Nah, nanti di sini akan muncul nama university, ini jurusannya, ini IPA IPS-nya, kuotanya ada berapa, kemudian dokumennya apa aja. Nah, teman-teman, untuk setiap universitas dia akan meminta dokumen yang berbeda. Ya, saya ambil contoh sekarang, misalkan saya mau mencari musik, ya. Kita lihat. Nah, misalkan ada nih, ya, ini NTNU, kuotanya 5, ya. Kemudian aplikasinya kita lihat apa saja. Wah, ternyata untuk NTNU ini dia 0 nih ya. Berarti dia sama sekali tidak terima dari jalur Infopan, sama sekali tidak terima dari jalur NUPS. Jadi kalau teman-teman mau kuliah ke NTNU ya, dengan daftar ke jalur Infopan, jalur 3 atau jalur 4, itu tidak mungkin. Harus jalur ini ya. Nah, kita lihat dokumennya nih. Di sini saya mau tekankan bahwa ada beberapa jurusan dia akan minta kita ada collection work. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita memilih musik ya, ini jurusan musik ya, ini jurusan musik, itu harus membuat suatu video yang minimal 15 menit ya, tidak lebih dari 20 menit tentang bla 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 bla. Misalkan piano harus main apa ya, kemudian alat tradisional apa harus bagaimana, semuanya ada di sini. Dan ini harus taruh di Dropbox atau di YouTube atau dimanapun. Mereka sudah punya aturannya. Nah, jadi maksud saya adalah setiap jurusan dia akan memiliki aturan yang berbeda. Jadi teman-teman kalau ditanya, kalau teman-teman nanya saya syaratnya apa, terus terang saya juga nggak tahu. Saya juga harus melihat dari website ini.
gitu ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi nih. Contoh yang tadi musik ini. Ternyata jurusan ini itu harus kena biaya nih ya, harus bayar. Teman-teman harus bayar NT dollar 750 yuan. Oke. Nah, ini ya, application fee. Ya, jadi teman-teman ini agak berbeda-beda ya. Jadi maksud saya adalah kalau teman-teman mau cari universitas di sini, setelah teman-teman cari keyword di sini, maka teman-teman coba diperiksa dulu ya. Yang pertama, periksa dulu, lihat dulu universitasnya itu cocok nggak dengan kalian ya. Apakah letaknya sesuai dengan harapan kalian, misalkan di kota apa, kota apa, kota apa. Kemudian kalian bisa lihat application-nya. Kemudian kalian bisa melihat syarat-syaratnya apa saja, bisa melihat juga tentang course map-nya, dan langsung ke website-nya si universitas ini, gitu ya. Nah, setelah teman-teman tahu jurusannya apa, ya, silakan teman-teman catat kodenya, kemudian masukkan ke dalam sistem. Nah, untuk yang wilayah Jawa Barat, karena saya Ketua ICATI Jawa Barat dan Wakil Ketua BKPBM, maka kami ada grup ya, kami ada grup dan kami bantu untuk mendaftarkannya. Nah, tetapi kalau teman-teman di tempat lain, mungkin setiap recommendation unit itu memiliki aturan yang berbeda. Nah, silakan hubungi recommendation unit di berbagai tempat yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk unit rekomendasi ini, jika teman-teman masih belum ngerti, silakan melihat video saya yang berbicara tentang unit rekomendasi ya. Oke. Kemudian saya lihat dulu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa juga melihat nanti video saya yang berikutnya yang bercerita tentang Key Industry Department, dan satu lagi ada satu program yaitu International Foundation Program. Nah, sekalian juga di video ini saya akan menjelaskan tentang master ya. Kalau untuk master silakan klik di sini. Kemudian teman-teman bisa sama prinsipnya ya, all school atau mulai semua, all disiplin. Kemudian mau pakai bahasa Inggris atau mau yang Key Industry Department, silahkan di checklist aja. Kemudian kalian misalkan di sini saya mau ngetik bisnis juga ya, karena teman-teman information ya, ini biasanya larinya ke komputer. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada Library and Information Science, kemudian di sini ada Computer Science and Information Engineering, Information Management. Nah, yang kuning-kuning ini kalau kalian teman-teman perhatikan, ini adalah yang tadi di atas ini nih, Key Industry Department. Akan saya jelaskan di video yang terpisah. Sama dengan S1, teman-teman bisa melihat di sini application dokumen apa aja yang dibutuhkan ya. Jadi konsepnya itu sama sekali ya dengan S1. Nah, proof of highest education degree, original transcript. Nah, teman-teman di sini yang berbeda itu kalau S2 itu adalah teman-teman harus bikin study plan dan research proposal ya. Yenqiu Qihua Su. Nah, di sini ada ketentuannya nih, bla 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 bla. Ya, di sini ada ketentuannya ya. Misalkan filenya tidak boleh lebih dari 4 mega gitu. Kemudian ada biaya juga, harus bayar ya. Kemudian ada ini lagi, short term study proposal ya, harus bikin. Autobiografi harus bikin. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini sertifikat bahasanya dia mewajibkan. Jadi teman-teman di sini kalau kita lihat nih, kita anak-anak harus mempunyai, atau teman-teman harus mempunyai TOCFL level 5. Level 5 itu berarti C1 ya, C1. Ya, C1 3 4 ya, C1 ya. Nah, ini cukup tinggi sekali nih. Standarnya tinggi banget nih ya. Atau kalau teman-teman punya bahasa Inggris, silahkan ya, gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah cara mencari untuk master. PhD juga sama, konsepnya sama. Sebagai contoh, kita coba lagi bisnis ya, bisnis. Nah, ini untuk program doktoral. Nah, NTU ternyata dia buka, ada international business, kuotanya 3, application dokumennya kita lihat ya, ada ini sih sudah pasti surat keterangan sekolah atau ijazah, kemudian rapotnya, kemudian study plan and research proposal, ini juga harus ya. Di sini ada keterangannya, kemudian ada biaya yang harus dibayar, kemudian di sini ada ini opsional ya, ini opsional. Academic publication, nah ini academic publication-nya opsional, kemudian autobiography required. Nah, ini TOCFL-nya wajib dan dia harus level 4. Kalau level 4 itu berarti B2
ya, dan seterusnya. Di sini ada ya ketentuannya gimana. Oke. Ya. Nah, jadi teman-teman melalui website ini kita bisa mencari, ini bicara lagi, saya balik lagi ya. Kita bisa mencari jurusan dan universitas yang kita inginin. Ya. Nah, semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian. Jika kalian ingin mendaftar atau mengetahui cara pendaftarannya seperti apa, kalau kalian mau kuliah ke Taiwan, kalian bisa melihat Taiwan series video yang lain tentang Taiwan Study. Ya. Nah, untuk mencari universitas ya videonya cukup sampai di sini saja. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom Q&A ya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sejahtera.